Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan perdana dalam mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan ini, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah saya akan memberikan gambaran terkait dengan apa itu mata kuliah PSM atau pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan. Dan yang kedua adalah output yang diharapkan dari mata kuliah PSM akuntansi keuangan ini. Mata kuliah PSM atau pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan merupakan mata kuliah praktikum yang mengajarkan untuk menyusun sistem mutu manajemen dalam aktivitas akuntansi keuangan. Mata kuliah ini hanya ada satu-satunya di kampus kita di STIE Indosakti Malang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem mutu manajemen? Sistem mutu manajemen tersebut itu terkait erat dengan tata cara dalam mengelola organisasi yang berkualitas. Tata kelola ini tentunya berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau kontrol kerja dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh organisasi. Sehingga cakupan dalam bahasan sistem mutu manajemen itu berkaitan dengan visi, misi, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas, SOP atau standar operating procedure, dan instruksi kerja. Maka dalam mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan atau pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan, kita akan membuat atau membahas berkaitan dengan visi, misi, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas, SOP, dan IK yang berhubungan dengan aktivitas akuntansi keuangan. Output yang diharapkan adalah dapat membuat tugas akhir berupa buku sistem mutu akuntansi keuangan. Nah, untuk membuat tugas akhir tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah didasarkan pada hasil observasi. Dimaksudkan dalam hasil observasi ini adalah kita memang melakukan observasi untuk menyusun sistem mutu manajemen yang berupa visi, misi, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas, SOP, dan IK pada UMKM atau organisasi atau perusahaan yang masih belum membuat terhadap sistem mutu manajemen tersebut. Kaitannya pastinya diharapkan atau ditentukan terhadap aktivitas dari akuntansi keuangan itu sendiri. Kita akan fokus bahasanya pada sistem mutu yang berkaitan dengan aktivitas akuntansi keuangan. Yang kedua, diminta untuk membuat minimal 20 SOP atau IK. Artinya 20 ini dapat mencakup SOP secara keseluruhan atau terdiri dari SOP dan IK. Ketentuan berikutnya yang ketiga adalah dikemas dalam bentuk buku yang layak jual secara komersil, baik dari sampul, penulisan, dan hal-hal yang lainnya. Diharapkan bentuk kemasan dari sistem mutu yang dihasilkan dalam mata kuliah ini
adalah layak jual secara komersil. Yang keempat, tentunya diharapkan ada soft copy dalam bentuk CD yang menjadi lampiran dalam buku sistem mutu akuntansi keuangan tersebut. Ketentuan yang kelima, dalam cover itu mencantumkan logo Laboratorium Sistem Mutu Indosakti serta mencantumkan nama mahasiswa dan dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Judul yang dipergunakan adalah Sistem Mutu Akuntansi Keuangan pada. Nah, itu diisi dengan tempat observasinya. Kalau misalnya Sistem Mutu Akuntansi Keuangan pada toko Maimunah, maka judulnya Sistem Mutu Akuntansi Keuangan pada toko Maimunah. Tugas ini dikumpulkan pada saat UAS sehingga tidak diperkenankan untuk terlambat dalam pengumpulan tugas akhir dalam mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan ini. Desain dari cover sederhananya terdiri dari kata Sistem Mutu Akuntansi Keuangan, tempat observasi dalam pelaksanaan sistem mutu ini oleh mahasiswa, nama Anda disebutkan di sana, dan dosen pengampunya juga, tanpa NIK dan juga tanpa NIDN. Selanjutnya harus ada logo Laboratorium Sistem Mutu Setia Indosakti pada cover buku Sistem Mutu Akuntansi Keuangan tersebut. Saya harapkan desain dari cover tersebut itu didesain sebagus mungkin sehingga layak jual dan dapat dipergunakan oleh kampus sebagai dasar dari pelaksanaan sistem mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan. Contoh-contoh dari cover itu banyak di internet yang dapat digunakan dasar sebagai desain dari cover Sistem Mutu Akuntansi Keuangan. Ini sistematika penyusunan tugas akhir mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan atau pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan yang terdiri dari 3 bab. Untuk yang pertama dibuatkan yang namanya kata pengantar, selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi kurang lebih sama dengan contoh yang telah saya buatkan ini. Selanjutnya ada daftar gambar dan daftar lampiran. Karena masing-masing SOP dan IK tentunya akan diberikan yang namanya gambar ataupun lampiran dalam pelaksanaan SOP dan IK tersebut. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya PSM Akuntansi Keuangan pada tempat observasi. Di sana dimunculkan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada tempat observasi tersebut sehingga butuh yang namanya PSM Akuntansi Keuangan untuk dikembangkan oleh mahasiswa Setia Indosakti dalam mata kuliah ini. Bab kedua, hasil observasi itu terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi, kebijakan mutu, struktur organisasi, dan jabaran tugas. Untuk bab 3 berkaitan dengan prosedur mutu, nah itu terbagi menjadi sub bab kebijakan mutu akuntansi keuangan, SOP akuntansi keuangan, dan instruksi kerja akuntansi keuangan. Untuk kebijakan akuntansi keuangan, maka ada 3 hal yang menjadi fokus utamanya, yaitu permasalahan dalam kebijakan akuntansi keuangan, dan yang kedua adalah solusi permasalahan dari apa yang ditemukan pada saat observasi. Solusi ini biasanya berupa judul-judul SOP dan IK
yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah kebijakan mutu dari divisi akuntansi keuangan untuk mendukung terhadap visi misi dan kebijakan mutu dari perusahaan itu sendiri. Poin B dan C dalam bab 3 ini tentunya adalah menyusun SOP dan IK sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentunya jumlah SOP dan IK ini minimal berjumlah 20 selama pelaksanaan mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan ini. Berikutnya adalah lampiran dan yang terakhir adalah riwayat hidup dari penulis. Nah, penulis ini adalah mahasiswa yang mengampu mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan. Itu sistematika dalam penyusunan tugas akhir mata kuliah PSM Akuntansi Keuangan. Untuk memudahkan pelaksanaan mata kuliah PSM pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini, maka mulai dari sekarang harus sudah ditentukan tempat observasi yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas akhir mata kuliah ini. Tempat observasi itu ada ketentuannya, yaitu usaha tersebut berdiri minimal 2 tahun dan memiliki karyawan minimal 3 orang. Bentuk usahanya terserah, baik perusahaan perorangan atau perusahaan yang sudah berbentuk badan usaha, itu tidak ada masalah. Yang penting berdiri minimal 2 tahun dan telah memiliki karyawan minimal 3 orang. Sehingga kita dapat menentukan organisasi yang akan menjadi subjek pelaksanaan mata kuliah pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini. Setelah kita menentukan tempat observasi, maka selanjutnya adalah melakukan observasi dengan hasil membuat sejarah perusahaan, menyusun visi dan misi organisasi, membuat kebijakan mutu, membuat struktur organisasi, membuat peta tugas dari susunan struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang ada, dan selanjutnya adalah mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi keuangan dan memberikan solusinya. Tugas tambahan yaitu membuat gambaran bisnis dari organisasi ini dan membuat analisa kelayakan bisnis usaha tersebut. Hasil dari observasi ini tentunya selain menjadi bahasan dalam tugas akhir dalam mata kuliah, juga dijadikan dasar dalam ujian tengah semester. Sehingga nilai ujian tengah semester akan diambil dari tugas observasi awal ini terlebih dahulu. Pertemuan-pertemuan selanjutnya tentunya setelah kita memahami sistem mutu akuntansi keuangan dan sudah membuat tahapan awal dalam observasi, maka yang terakhir itu adalah membuat SOP, Standar Operating Procedure, dan IK atau instruksi kerja yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Sisa pertemuan yang ada harus dapat memenuhi 20 SOP dan IK untuk dibuat. Nah, untuk memudahkan dalam hal memahami PSM akuntansi keuangan ini,
maka saya sudah membuatkan modul untuk dapat dipelajari secara individu. Modul tersebut dapat dilihat atau didownload pada link yang telah tersedia. Demikian pengantar awal dalam mata kuliah PSM, pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan, sehingga kita dapat mengetahui dan mengantisipasi dari sekarang agar dapat memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan dan menggunakan masker. Terima kasih.